Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'asa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semua, adik-adik semua, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini pemberian Allah yang bentuknya titipan. Sekali lagi tidak bosan saya mengingatkan, karena ini titipan, pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, maka pastikan kita punya LPJ yang bagus, laporan pertanggungjawaban yang bagus atas umur kita, atas nikmat kesehatan kita, atas nikmat kecerdasan kita. Maka pastikan kalau nanti pada saatnya ditanya tentang peruntukannya, kita punya jawaban yang baik, yang dengan jawaban yang baik itu kita akan dipantaskan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenyataannya Bapak Ibu semuanya, memang yang bersyukur sangat sedikit, maka kita selalu berdoa, waj'alni minal qalil, jadikan saya termasuk orang yang sedikit itu. Sesungguhnya kalau kita lihat data statistik dunia hari ini, memang yang tercatat sebagai seorang muslim itu memang sedikit hari ini. Dan di antara yang muslim itu pula juga yang rajin betulan juga sedikit. Jadi disaring, maka wa qalilun min ibadiyas syakur. Memang sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada aku, kata Allah. Dan kita berharap menjadi yang sedikit itu. Apalagi di zaman seperti sekarang ini yang tantangan zaman, fitnah sedemikian rupa, ujian datang kepada kita bertubi-tubi, yang kadang mengancam jiwa dan mengancam agama kita. Dalam 3 bulan terakhir, jalan di samping rumah saya itu orang meninggal itu 2 kecelakaan. Yang satunya hendak mengantar anak sekolah, yang satunya hari kemarin jam 10 pagi. Bayangkan kalau satu lajur jalan yang tidak begitu ramai saja sudah menjadi wasilah pencabut nyawa yang sedemikian dahsyat, apalagi kalau kita tampung informasi seluruh Jogja, berapa dalam sehari kematian datang diakibatkan kecelakaan di jalan. Maka khawatirlah jikalau kita keluar dari rumah, karena bisa jadi itu adalah perjalanan terakhir kita. Sebagaimana Rasulullah sampaikan bahwa jikalau Allah menghendaki kematian seorang hamba di suatu tempat, maka Allah akan buatkan hajat orang itu di tempat itu, sehingga orang itu menuju ke situ dan dia meninggal di situ. Subhanallah. Saya melihat yang meninggal ini orang yang belum tua sekali, sehingga menjadi pengingat buat kita bahwa memang kematian bisa datang tiba-tiba, dan kita semua tidak tahu jadwal kapan itu datang. Kita tidak punya kalender yang tepat terkait dengan kematian diri kita. Maka sekali lagi, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah untuk sempat belajar kitab seperti ini, yang mengingatkan kita untuk melakukan persiapan sebaik mungkin, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggal husnul khotimah dan kita dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu adalah cita-cita tertinggi kita setelah meninggal. Bapak Ibu semuanya, kitab ini memang kitab yang sangat luas bahasanya, banyak mengambil syair-syair para ulama juga. Maka tidak semuanya saya detilin, khususnya untuk syairnya mungkin saya lewati, karena untuk membahas ayatnya saja sudahlah sangat panjang. Dan Bapak Ibu semuanya, kalau jangan perhatikan,
saya berusaha untuk tidak mengambil kalimat saya sendiri di dalam keterangan ini. Jadi kalau jenengan perhatikan kalimat yang saya sampaikan pada panjenengan, sesungguhnya jenengan bisa rujuk, khususnya kalau ayat biasanya saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, kemudian juga dikombin dengan tafsir Jalalain yang memang di Indonesia banyak pakai itu, dan sebagian tafsir Kemenak. Maka walaupun mungkin tidak saya sebut ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, tapi kalau dengan rujuk kalimat yang disebut nanti merujuknya ke sana terkait dengan ayat. Misalnya disebut ayat Ali Imran 133 misalnya. Maka nanti kalau jenengan perhatikan itu jenengan sebenarnya bisa rujuk ke tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, atau tafsir Jalalain dan tafsir-tafsir yang ringan yang lain, insya Allah. Tentu saja saya sangat menghindari kalimat yang adalah kalimat saya sendiri. Ini persoalan agama yang sandarannya harus jelas. Tetapi sekali lagi, ini bukan ngaji di pondok yang dibahas kata per kata. Maka saya berharap dengan bersabar dan mau belajar di rumah lebih banyak. Jadi kita ambil globalnya dan ambil pelajarannya, faidah-faidah yang diambil, kemudian dengan perdalam lagi di rumah. Memang tugas kita belajar Bapak Ibu semuanya untuk tahu jalan hidup kita. Bapak Ibu semuanya, terakhir kita kemarin sampai di mengapa para salafus soleh itu ketika melihat pintu di antara pintu-pintu kebaikan, mereka berlomba-lomba untuk memasukinya. Dan ketika melihat pintu di antara pintu-pintu keburukan, mereka pasti waspada untuk tidak memasukinya. Nah, ini menurut mu'alifnya, penulis dari kitab ini, landasannya karena mereka sadar betul dan tahu betul tentang Quran surah Ali Imran 133 sampai 136. Makanya berulang kali saya sampaikan bahwa mempelajari ayat ini adalah bukan sebuah kesia-siaan. Artinya kalau jangan berulang kali melihat tafsir yang 1, 2, 3, kita tahu ulama tafsir, ulama mufassir di dunia itu banyak sekali. Sebagian yang kontemporer kadang-kadang mengupdate, artinya tafsir Ibnu Katsir misalnya yang sudah sangat besar, kemudian kadang-kadang mufassir yang kontemporer itu menambahkan, tidak lepas dari tafsir utama, tapi menambahkan sehingga kalimatnya lebih pas di zaman ini. Karena tafsir itu bisa saja berkembang. Dan ini tantangan buat kita yang belajar untuk terus membaca dan membaca lagi, insya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, kemarin juga sudah dibacakan oleh Abdullah di sini. Mudah-mudahan dengan dibacakan jenengan jadi selalu ingat. Harapan saya itu kalau ada momen yang berbeda, gitu, jenengan itu ingat terus. Setidaknya itu yang saya pelajari dulu ketika saya belajar tentang metodologi komunikasi massa. Jadi ketika kita menyampaikan komunikasi dengan banyak orang, itu butuh sesuatu yang menjadi titik poin pengingat. Dan mudah-mudahan dengan Abdul kemarin baca di sini, Abdullah, mudah-mudahan jadi ingat betul dan jadi motivasi buatnya untuk lebih memperdalam. Misalnya Bapak Ibu semuanya nih, saya kasih gambaran dengan tentang metodologi penyampaian. Kadang-kadang body language itu akan sangat mempengaruhi tentang paham dan tidaknya orang yang mendengar. Contoh, 3 tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta dengan begini. 3 tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta, beda nggak? 3 tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta, kan berbeda dengan 3 tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta, beda bukan? Nah, itulah. Itu diantara contoh metodologi komunikasi massa yang penting. Makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa saya berusaha kalimat yang saya sampaikan kepada jenengan bukan kalimat saya sendiri sebenarnya. Saya berusaha untuk merujuk ke seluruh kitab-kitab besar, walaupun tidak selalu saya sampaikan ini dari sini. Jadi kalau jenengan nanti coba buka, insya Allah jenengan akan ketemu kalimat yang disampaikan. Terlebih kalau orang teknik itu teliti, kita tuh khawatir keliru. Mas Awan itu pernah belajar bareng saya tentang molaritas misalnya, itu hal-hal kecil. Kekeliruan campuran sedikit aja bisa bahaya. Bukankah jenengan sering mendengar ada orang yang di laboratorium kemudian mendapatkan kecelakaan di lab karena kekeliruan hal sedikit. Kalau urusan dunia saja bisa keliru seperti itu, apalagi terkait dengan persoalan agama ini. Makanya sekali lagi saya berharap jenengan belajar bareng-bareng saya. Sekali lagi saya belajar bareng-bareng ini
jenengan juga di rumah membuka lagi referensinya, ya, supaya siapa tahu nanti Ustadz Wahid keliru, bisa diingatkan. Ustadz kemarin jenengan kurang pas di bagian ini, silakan, saya sangat terbuka, insya Allah, sangat terbuka. Yang namanya orang bicara di depan apalagi live bisa slip tang katanya, bisa kadang-kadang keliru kalimat. Semoga Allah maafkan yang semikian. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan pada panjenengan ada titik poin yang harus jenengan pelajari supaya startnya itu bagus. Start mempelajari kitab ini menjadi selalu bagus, yaitu ketika Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya, adalah informasi dari Allah tentang Allah hendak menciptakan khalifah di mana? Fil ardi, di bumi itu. Ini bukan. Tapi sejauh yang jangan pahami, Allah menciptakan Adam di mana? Di langit, ya enggak? Padahal tadi dikatakan wa id qala rabbuka lil malaikati membuat khalifah fil ardi. Di bumi. Tapi faktanya Allah menciptakan di langit. Maka pasti harus ada sebab yang menjadikan mbah kita Adam alaihissalam turun ke bumi. Gini Bang. Karena memang tujuan diciptanya di bumi. Ini nanti kaitannya dengan apa tuh bekal terbaik setelah dalam tanda kutip Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Tentu saja melakukan kesalahan yang tidak berarti buruk, karena ada hikmah besar yang dirancang oleh Allah. Nanti kalau dengan lihat diskusinya Musa alaihissalam dengan Adam, itu Rasulullah ketika menyampaikan hadis tentang ini, Rasulullah itu tersenyum. Musa kalah debat sama Adam, kira-kira gitu. Karena Musa itu menyampaikan kepada Adam, minta keringanan kepada Allah untuk bertemu dengan Adam. Ya Allah, munculkan Adam di depan saya. Nah, kemudian Allah munculkan Adam. Ini hadisnya menarik dipelajari. Kemudian ketika muncul ditanyakan, apa alasan engkau wahai Adam untuk mengeluarkan dirimu sendiri dan kami dari surga itu? Maka Adam alaihissalam menanyakan, kamu siapa? Kamu siapa? Ana Musa, saya Musa. Kemudian Adam mengatakan, kamu Musa, nabinya Bani Israel yang Allah berkata-kata langsung denganmu tanpa perantara? Iya. Nah, kemudian bukankah kamu terima Taurat? Bukankah di dalam Taurat ada, di dalam kitabmu ada keterangan bahwa saya bakal menghuni bumi? Kenapa kau tanyakan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah? Itu. Jadi Adam rodo jengkel. Takon-takon sing wis ditentukan, takon-takon nyalah-nyalah ya aku barang. Ini dalil bahwa sorga yang hendak kita tuju adalah sorga yang sudah ada. Tapi semuanya, dalil tadinya saya sebutkan, adalah dalil bahwa sorga yang hendak kita tuju, sorganya sudah ada, yaitu sorganya Adam alaihissalam yang dulu Adam keluar dari sana. Paham ya? Apa hikmahnya? Jadi kan kerja di sebuah perusahaan, Pak Edi Faiz misalnya, kerja di sebuah perusahaan, kemudian bos mengatakan, Pak, jenengan kalau target bulan ini penjualan 1M, tuh Pajero Sport untuk jenengan, ini kuncinya, mobilnya itu, ini kuncinya, dengan begini, Pak Edi, jenengan target ya bulan ini 1M misalnya. Kalau dapat tak kasih Pajero Sport, ini barangnya urung ono, kuncinya urung ono. Kira-kira jenengan lebih termotivasi yang mana? Lebih termotivasi yang mana Pak Edi? Si misalnya barang gitu. Maksudnya kita itu menuju surga yang sudah ada, jelas adanya. Di antara dalilnya tadi, ketika Musa mengatakan kepada Adam, kenapa engkau dulu keluar dari surga, menggunakan dirimu sendiri dan kami dari surga? Itu Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu semuanya untuk menjadi pengingat bahwa yang hendak kita tuju itu adalah surga yang sudah ada dan digambarkan oleh Allah di sana, di dalam Quran surah Toha. Di sana jenengan tidak akan lapar, jenengan berpakaian, jenengan tidak kena terik matahari. Ini kebutuhan dasar bukan? Kita di dunia ini rebutan itu toh, iya enggak? Pengen punya tuarian, punya pakaian yang cukup, punya makanan yang cukup.
Iya kan, itu kan. Kata Allah, memang kamu itu di surga, Adam alaihissalam nggak akan kekurangan itu. Nah, tetapi Allah kemudian berikan informasi bahwa ya, di surga itu ya, Adam alaihissalam itu diberi penggoda. Ya, diberi penggoda. Siapa dia? Iblis. Laknatullah alaihi. Fakulna ya Adam inna hada aduwwun laka wa li zawjik. Kata Allah di dalam Quran surah Taha ayat 117 dikatakan, maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka dikatakan jangan sekali-kali dia iblis mengeluarkan engkau dan istrimu dari surga. Sekiranya kau lakukan itu maka fatasqa, maka periode kesusahan dimulai. Ini Bapak Ibu semuanya, kita ahla nafas sebentar lagi. Kata Allah, jikalau betul tergoda, sudah diberikan kepada Adam, maka fatasqa, engkau akan memulai periode kesengsaraan. Jadi kalau jenengan berharap di dunia ini jenengan mendapatkan kebahagiaan mutlak, mustahil. Mustahil. Setiap kenikmatan yang jenengan peroleh hari ini semuanya pakai bayaran. Iya enggak? Pakai tenaga. Semuanya harus ditebus dengan kepayahan. Karena periode di dunia itu periode kesusahan. Kata Allah, fatasqa, memang periode ini dimulai dengan kesusahan. Dan Adam tahu itu. Adam tahu itu, diingatkan. Kemudian di Quran surah Taha ayat 20, ini saya kasih pengantarkan jenengan biar jenengan lebih startingnya lebih bagus ya. Iblis menggoda. Tentu saja ini ada hikmahnya ya, bahwa memang diciptakannya di langit tapi mau turun ke bumi. Adapun iblis diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk menjadi wasilah kekeliruan dari Adam alaihissalam. Dikatakan fawaswasa ilaihi syaiton. Maka kemudian setan memberikan waswas bisikan kepada Adam dengan kalimat. Nah, ini kalimat ini yang jangan perlu pegang. Jangan perhatikan betul. Nanti jangan baca juga tafsirnya. Qala, berkata iblis, ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kata iblis, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi atau keabadian. Jadi yang menyebut nama keabadian khuldi itu adalah kalimatnya iblis. Allah nggak sebutkan. Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jangan perhatikan apa yang digodakan iblis kepada Adam. Maukah ku beritahukan kepadamu tentang sesuatu, di sini dikatakan pohon, yang menjadikan engkau abadi dan kerajaan yang nggak akan binasa. Artinya secara asal Bapak Ibu semuanya, kita manusia keturunan Adam itu kalau dapat nikmat nggak pengen dilepas, ya enggak? Orang yang sudah kaya mau nggak jatuh miskin? Mau nggak? Enggak mau. Jenengan cantik banget, nggak mau tua, pengen cantik saja. Gini apa gini? Oh, berusaha wis pakai benges, pakai warna, tua tetap tua saja. Gini apa gini? Tapi mempertahankan kecantikan itu adalah normal. Mempertahankan kesehatan itu normal, Bapak Ibu semuanya. Jenengan lihat di ayat 118, 119-nya. Allah kabarkan kepada Adam, sesungguhnya ada jaminan untuk bahwa di sana engkau tidak ada kelaparan dan tidak akan telanjang. Di ayat 19 dikatakan, sesungguhnya di sana engkau pun tidak akan merasa kena terik matahari, tidak kena panas. Kenikmatan itu belum Allah tutup dengan kalimat dan kau akan abadi di situ. Itu nggak ada, Bapak Ibu. Jangan lihat baca di tafsirnya. Ayat 118. Ayat 19 Allah memberikan tentang informasi kenikmatan di sorga. Jagain dirimu ya dan istrimu di sorga, dijamin. Tapi tidak mendengar, Adam tuh nggak mendengar kepastian bahwa saya akan abadi di situ. Satu celah sedikit ini digunakan oleh iblis dengan fawaswasa ilai syaiton. Maka kemudian setan membisikkan ke dalam jiwa atau dalam dadanya Adam alaihissalam dengan kalimat, mau nggak aku beritahu kepada kamu tentang pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa, yaitu kau tetap di sini. Kalau bahasa kasarnya nggak telah. Gusti Allah ki ora pengen gue
abadi, makanya nggak boleh nih makan ini. Sebab ini mangan abadi kamu di sini. Kira-kira gitu, oke. Bayangin, sekecil celah itu digunakan oleh iblis untuk menggoda mbah kita. Meskipun sekali lagi semua itu hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyalahkan Adam dalam kasus ini, bahwa Adam keliru, tetapi kelirunya memang keliru bagian dari takdir. Tapi jangan kayak orang musyrikin Arab juga, orang musyrikin Arab itu bersandar dengan takdir untuk melegalkan kekeliruan. Jadi dalam Syarah Rukun Iman yang ke-6 itu, ini salah satu pemikiran tentang takdir yang menyimpang adalah ada sebagian orang yang menjadikan takdir sebagai sandaran ketika dia buat salah. Bayangkan di zaman musyrikin Arab itu, ada seorang suami punya istri, naudzubillah, istrinya dizinai oleh orang lain, kemudian ketahuan, kepergok, maka suami mengatakan mau dibunuh tuh orang yang menzinai itu. Kemudian, jangan bunuh saya. Bukankah kau percaya dengan takdir? Bukankah kejadian saya menzinai istrimu juga bagian dari takdir? Apakah kau tidak percaya dengan takdir? Oh, saya percaya. Ya sudah, kalau begitu takdir. Nah, ini keliru Bapak Ibu. Ini keliru. Ya, makanya itu dibahas di dalam Syarah Rinci Rukun Iman. Di dalam Qada dan Qadar. Di antara pemikiran yang keliru adalah hal seperti itu. Ya, hal seperti itu. Jadi, jangan lihat nih bahwa celah sedikit banget bisa digunakan oleh iblis untuk menjadikan Adam keliru. Maka adik-adik semua, jangan biarkan ada ruang sedikit pun, waktu sedikit pun yang di situ berpotensi iblis itu masuk ke jenengan. Karena dia tuh ahli banget, bayangin aja tuh. Jadi Adam khawatir kan, sudah dapat kenikmatan, tiba-tiba iya ya, saya nggak abadi ya di sini. Biar abadi, makan ini nih saya nih. Begitu. Sesederhana itu Bapak Ibu semuanya. Dan sering kali kita keliru di dalam kehidupan ini dengan hal yang sederhana, yang jika sudah lewat kita akan merasa, loh, kok aku sok keliru nang kono yo. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Maka telitilah, hati-hatilah. Makanya beruntunglah orang-orang yang pernah belajar tentang hal-hal yang kecil-kecil, sehingga dia akan teliti terhadap kehidupan ini. Nah, dari situlah kemudian mulai tentang periode safar manusia. Dan ada beberapa destinasi yang kita lewati. Ada alam janin, kita sudah lewati, dan kita di fase kedua. Fase yang jikalau dibandingkan dengan fase-fase berikutnya, maka ini fase yang sangat sebentar. A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku rata-rata 60-70 tahun saja. Baqaluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang diberikan dari angka itu. Berarti fasenya hanya antara 60-70 tahun saja. Jadi lihat, mbah kita sudah berapa ratus tahun tuh di alam kubur. Gini, Adam alaihissalam sudah berapa puluh ribu tahun, dan kita pun akan masuk dengan rentang waktu yang sama-sama nggak tahu. Bisa jadi sangat lama. Maka sungguh merugi orang yang nggak mempersiapkan waktu itu. Subhanallah. Ya, Rasulullah menggambarkan kehidupan di dunia ini seperti tahta sajaro sumaroha watarokaha, seperti duduk di bawah pohon sebentar istirahat, kemudian dia berdiri dan dia pergi, dia bangkit, dia pergi meninggalkan. Saatnya untuk berbekal. Maka poin apa yang ingin saya sampaikan, kita di fase kedua dan Allah kabarkan kepada kita tentang sebuah bekal, yaitu bekalnya adalah watazawwadu fa inna khairuz zati taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat tentang haji, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nanti dikatakan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaqunya, maka bertakwalah wahai orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu semuanya, kita gabungkan dengan apa yang menjadi pembahasan kita. Ternyata bahkan perjalanan manusia yang dirancang sebagai khalifah di bumi, dalam hal ini kasusnya Adam alaihissalam, pun dimulai dengan bekal ketakwaan dan diakhiri dengan bekal ketakwaan. Maka kita pun sama sesungguhnya. Orang-orang yang mampu berlaku kayak tadi tuh, setiap pintu kebaikan dia masuki berlomba-lomba, setiap pintu keburukan dia waspada, itu karena dia mengejar ketakwaan sebenarnya.
Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mau sambil diminum Bapak Ibu. Bismillah. Ini serangan radangnya kayaknya luar biasa Bapak Ibu. Saya kebetulan ada jadwal imam di salah satu masjid. Di situ imamnya ada 6 karena menampung seluruh jamaah yang warna-warni. Jadi mau pakai imam rawatib yang 1 atau 2 itu nggak bisa. Yang kelompok ini minta ini, kelompok ini minta ini, begitu. Akhirnya ada 7 imam. Lah kemarin itu yang 4 radang semua. Subhanallah, jadi bareng-bareng radang. Ini sudah hampir 1 bulan nih, tapi sekarang udah mulai kembali insya Allah. Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sudah dibacakan oleh Mas Abdullah Quran surah Ali Imran 133. Okay. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalimat wasari'u artinya apa? Bersegeralah. Maka sekali lagi, bersegera terhadap ampunan Allah dan surga itu perintah. Maka segala sesuatu yang terkait dengan dunia itu memang nggak bagus kalau tergesa-gesa, tapi untuk akhirat wajiblah tergesa-gesa. Dan kalimat ini banyak dalam Al-Quran yang semisal. Kata-kata wasari'u di dalam Quran surah Ali Imran ini, kemudian sabiqu di dalam Quran surah Al-Hadid, ya kan? Sabiqu ila maghfirah, sama. Sabiqu artinya berlomba-lomba. Ayat yang lain di dalam Quran surah Al-Baqarah 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi kita suruh fastabiqul khairat. Atau dalam Quran surah Mutaffifin, wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian, wa fidzalika, demikian yang mana? Demikian surga. Jangan lihat ayat sebelumnya tentang hitamuhum mis, wa fidzalika, untuk yang seperti itu kan unsur surga, maka falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah. Maka perlombaan kita itu untuk soal akhirat kita Bapak Ibu semuanya. Jadi dunia kita gape, tapi ini adalah modal bekal agar kita dapat di sana. Ini pemahaman ini harus masuk banget. Jadi yang sudah belajar kitab seperti ini seharusnya sudah sangat masuk hal seperti ini. Cara pandang jenengan pada dunia itu sudah harusnya berbeda dengan orang yang belum belajar kitab ini. Cara pandangnya sudah harus sangat berbeda Bapak Ibu semuanya. Dan demi Allah, kalau jenengan nanti meresapi betul, keluarga akan tentrem, antar anak akan tentrem. Kalau kita mau marah kita tahan diri. Kita tahu bahwa orang yang paling patut dihargai adalah istri kita, anak kita di level 1. Bagaimana mungkin kita bisa baik-baik sama teman, sama orang tua sendiri kasar? Ini keliru-kelirunya, dan ini banyak terjadi. Nah kalau orang-orang udah belajar ini, saya yakin nggak akan terjadi. Bagaimana mungkin kita dengan anak kita tidak maafkan, sementara kita dengan orang lain tak ngampunkan jenengan ya Allah. Ini banyak terjadi Bapak Ibu semuanya. Remaja-remaja ini adik-adik, jangan sampai sama teman baik. Giliran diajak ngomong ibu iya bu apa? Lu ngomong. Ini masalah. Dan ini banyak zaman sekarang anak-anak begitu nih. Pengen kalau koncone diajak ngomong bapak ibu apa? Wis kayak rampung. Subhanallah. Ini perjuangan panjang. Makanya saya kadang-kadang melibatkan keluarga untuk diajak ngaji. Abdullah saya ajak itu sebenarnya dalam rangka untuk melibatkan keluarga dalam proses menuju kesolehan. Karena zaman sekarang memang fitnahnya luar biasa. Jadi kata maghfirah berarti ampunan. Berarti sifat terhadap ampunan itu adalah fauri atau bersegera. Inilah diantara ibadah yang harus segera. Kenapa? Kita tidak ingin meninggal dalam kondisi satu diantara yang 3. Dalam kondisi tidak sedang beribadah, dalam kondisi bermaksiat, atau dalam kondisi tidak sedang atau belum diampuni oleh Allah. Maka sifat minta ampunan ini adalah sifat yang segera. Segera adik-adik, dan jangan berputus asa dengan itu. Dan kepada sorga yang kata-kata arduhas samawati wal ard, itu menuju kepada lebarnya. Sekali lagi, bahasa menggambarkan sangat luas. Di dalam Al-Quran disebutkan lebar. Lebar itu dalam matematika ada persegi 4, panjang kali lebar. Lebar dengan panjang mana? Panjang yang panjang dong ya. Misalnya lebarnya 10, maka panjangnya ya minimal 11, 12 atau 15 misalnya. Maka dalam Al-Quran disebut
untuk menunjuk saking luasnya. Sesungguhnya sebenarnya kalau kita terjemah perkatanya itu kan lebarnya selebar langit dan bumi, karena ingin menunjuk bahwa nek lebari sakmono berarti luas iki kira-kira piro. Yang intinya jenengan itu mendapat kenikmatan yang tanpa batas. Sering saya sampaikan pada panjenengan ini bahwa memang kita tuh pakai bahasa manusia untuk paham. Nih, bainal masyriqi wal maghrib, jarak terjauh adalah timur dan barat. Ya bagaimana kita mau mengatakan lebih jauh dari itu, bagaimana caranya? Maka Allah sebutkan bainal masyriqi wal maghrib. Maka ayat ini menunjuk bahwa pokoknya luas banget. Jadi kan nggak bisa menggambarkan dengan sesuatu yang memang tidak sampai. Ingat nih, otak kita itu terbatas Bapak Ibu. Imam Hanafi mengatakan nih, kalau engkau hendak memaksakan otak ini memahami takdir, maka seperti mata melihat matahari, pasti buta. Maka diantara rahasianya adalah takdirnya. Kadang-kadang kita memaksakan untuk paham takdir, nggak bisa Bapak Ibu semuanya. Karena keterbatasan instrumen otak kita untuk memahami takdir, sebagaimana mata terbatas ketika melihat sinar matahari, kita akan buta. Jangan nonton langsung ya buta malahan. Maka berhentilah pada dalil. Maka kita belajar dalil dalam rangka itu sebenarnya, dalam rangka supaya kita itu nyes atine, nyes atine. Paham nyes atine nggih? Kita tuh akhirnya semeleh Bapak Ibu, bahwa kita tuh punya Rob yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, uiddat lil muttaqin, ternyata nih, surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Tadi itu loh, sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena apa? Surga itu disediakan oleh orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, jangan bisa lihat di dalam Quran surah Al-Furqan tentang ibadur rahman misalnya, tentang ciri khas penduduk surga. Itu sub pembahasan yang lain yang bisa jadi saling mendukung dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Adapun yang disebut di dalam Ali Imran 134, ciri-ciri penduduk surga, tolong yang 3+1 ini jenengan install betul sebagai bekal pembahasan kita selanjutnya di sepanjang kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Karena mu'alif mengatakan mengapa mereka bisa melakukan kegiatan yang sangat berpotensi mendapatkan keuntungan akhirat, karena mereka paham ayat ini, kata penulisnya. Dan saya menyetujui, benar adanya. Bahkan jauh sebelum saya membaca kitab ini pun, saya sudah sadar bahwa ayat ini ayat yang sangat penting. Ayat yang harus punya perhatian khusus. Ayat yang harusnya berulang-ulang disampaikan di mimbar-mimbar. Karena memang ini ayat yang sangat memotivasi dan menuntun kita langsung untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kemarin sudah saya sampaikan. Kata-kata alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra merujuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berarti sedang berlangsung. Artinya yang namanya infak itu kontinu, selalu sedang berlangsung, bukan yang sudah berlangsung atau yang akan berlangsung, tapi yang sedang berlangsung. Maka kalimatnya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya dalam kondisi longgar, dalam kondisi sempit. Maksudnya kata Bapak Ibu, tidak ada ruang kita membangun alasan negara ini. Saya lagi sempit kok, saya lagi nyekolahin anak kok, saya penghasilan lagi susah kok, saya jualan lagi susah kok, bisnis lagi macet kok, kemudian menjadi alasan saya pantas tidak berinfak. Itu jangan bukan ciri penduduk surga menurut ayat ini. Paham Bapak Ibu? Maka para ulama menyebut bahwa orang yang betul-betul ciri khasnya surga, ketika dia hartanya longgar, dia banyak infaknya. Ketika lagi sempit, dia tidak meremehkan yang sedikit. Nah, dikatakan apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Adik-adik yang di pondok sudah mulai latihan seperti itu. Mungkin satu waktu tiba-tiba bapak ibu kita belum ngirim nih, sangu kita, aduh udah mepet banget nih, pun tetap berbagi, walaupun mungkin kecil, mungkin cuma permen sama temen. Ini saya dapat cerita dari teman anak-anak di pondok, ya Masya Allah, anak-anak di pondok itu kan makanan itu sesuatu yang sangat istimewa, Masya Allah, nek nang omah ngono ketok ora pengen madang. Ini cerita anak-anak di pondok, begitu nang pondok ngapal Quran,
bentar-bentar pengen mangan. Makanya kalau sanggune habis ribut weh. Ada jadwal telepon gitu. Nih, jangan lupa transfer. Mesti begitu nih. Ya kita paham memang berat ya menghafal Quran itu. Jadi di poin pertama, ciri khas penduduk surga itu adalah orang-orang yang dia itu berinfak dalam kondisi longgar maupun kondisi sempit. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemarin ya, kita sudah bahas sedikit tentang yang pertama ini. Banyak banget di pikiran sebenarnya pengantar-pengantarnya, tapi saya khawatir tidak cukup waktunya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tidak mengejar selesai atau ini, kita mengejar paham, mudah-mudahan mengejar paham. Makanya saya perlambat gitu. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali jenengan bercita-cita surga, kemudian membangun ribuan alasan untuk mengatakan pada diri sendiri, saya lagi nggak bisa infak kok. Coba, jenengan pahami betul ini. Teramat banyak orang yang bisa tegak sholat malam, tapi begitu mengeluarkan harta berat. Ingat-ingatlah. Bahkan ini disebut yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya dalam kondisi longgar, dalam kondisi sempit. Makanya kalimatnya berlangsung terus. Sering saya katakan gini, misalnya di dalam Quran surah Al-Qasas 77, makanya dihafalin tuh nih. Karena itu sesuatu yang melegenda gitu, tentang Qarun itu kan melegenda banget nih. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ketika Allah menitipkan harta kepada Qarun, memang tujuannya untuk akhirat. Adapun dunia jangan dilupakan. Kalimatnya, berbuat baik kepada makhluknya orang lain sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu. Coba kalau jangan paham bahwa sehat kita, harta kita memang titipan dari Allah, maka kita akan enteng karena kita tidak masukkannya di hati. Kepemilikan ini dalam rangka untuk fasilitas buat kita untuk mendapatkan akhirat kita. Kan jadi ringan Bapak Ibu semuanya. Dalam kondisi longgar banyak. Ini coba jenengan dipikir betul ini jangan cuma lewat loh ini Bapak Ibu. Dalam kondisi longgar jenengan ingat, ketika jenengan longgar banyak. Ini rumus untuk penduduk surga. Dalam kondisi sempit, kalimatnya Pak, jangan remehkan yang sedikit. Rasulullah, wala tahqironna syai'an minal ma'rufi. Jangan sekali-kali kau remehkan tentang sesuatu dari kebaikan walaupun kecil. Dikatakan wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilahi wajhahuka. Walaupun sekedar engkau keluar ke rumah ngobrol sama orang lain dalam kondisi wajah yang tersenyum. Inna dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya itu juga ada kebaikan. Artinya dalam kondisi sempit banget jenengan, itu berbuat baik itu tetap ada peluangnya. Atau di dalam hadis ini dikatakan ittaqun nar walau bisikin tamroh. Cegahlah jenengan dari api neraka walau hanya dengan sepenggal kurma, separuh kurma nggak nyampe 5.000 perak Bapak Ibu semuanya. Tapi Rasulullah katakan cegah tuh dari api neraka panjenengan walaupun dengan hanya separuh kurma. Artinya apa? Itu implementasi dari ayat tadi. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ini kan motivasi yang sangat jelas. Jadi nggak ada lagi alasan dengan dibangun dalam hati. Aku lagi sempit kok. Kata Rasulullah walaupun dengan sepenggal kurma. Coba jenengan pikirin betul tuh. Saya ketika membaca hal kayak gini, yang namanya infak tuh jadi ringan Bapak Ibu semuanya. Saya itu di rumah punya ayam. Seneng ngingu ayam itu karena itu amanah dari mbah dulu, dibawain 2 ayam. Ini soalnya berkembang jadi mungkin ada mungkin 100 kali ya. Masya Allah ini. Jadi saya bilang sama istri, ini kita nggak punya harta banyak, kalau bisa ya seminggu sekali misalnya sembelih lah itu, dimasak dengan cara masakan Cilacap. Masakan Cilacap itu enak Bapak Ibu, karena di sini saya nggak pernah ketemu. Ada bumbu yang Jogja kayaknya nggak pernah orang pakai deh.
namanya apa? Burus namanya. Burus itu ya kayak kecombrang mungkin ya. Itu batangnya itu kalau dijadikan untuk bubuk enaknya luar biasa. Enak banget, dan di Jogja saya nyari susah banget itu. Saya bilang, masaklah dengan cara itu, kirimkan ke tetangga. Bisanya itu dilakukan dulu ketika sebelum hijrah. Sekali nolongin orang bisa 275 juta. Ada orang datang, saya butuh uang berapa, sekian saya kasih 275 juta kembali setelah 5 tahun. Itu dulu pernah dilakukan. Jadi ketika kemudian hijrah, kan saya bisa membuat alasan, rumah masih ngontrak, anak-anak masih butuh pendidikan, kadang-kadang untuk bayar SPP aja butuh perjuangan. Tapi bukan berarti kemudian saya stop infak. Apa yang bisa? Dan saya merasa kalau saya ngasih masakan ayam kampung itu merasa terhormat saya pribadi. Karena saya memberikan makanan yang insya Allah sehat. gitu Pak Dokter. Saya merasa itu makanan yang sehat. Karena bukan pakai dijonjo pakai pur. Masya Allah. Nah, ini bentuk implementasi Ustadz Wahid dalam apa? Mengamalkan ayat ini. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dan sepertinya lebih berkah Bapak Ibu. Saya dulu sebelum hijrah, satu hari makan, tanyakan tuh ke anak-anak ya. Zamannya Ammar sama Azizah kecil itu, saking sibuknya kita dengan pekerjaan di properti, makan itu ya taunya cuma di KFC dan yang semisal itulah. Satu hari itu bisa 300.000 habis. Satu hari, subhanallah. Makanya kalau bicara keberkahan, memang mendekat kepada Allah itu mungkin volumenya tidak banyak, tapi keberkahannya banyak, insya Allah. Di antara keberkahan saya kenal dengan jenengan semua. Insya Allah kita tidak hanya bertemu di dunia, kita berharap nanti di yaumul akhir kita berjumpa, sama-sama masuk surga Firdaus, insya Allah. Allahumma amin. Ini perintah dari Rasulullah. Jikalau engkau minta surga, mintalah Firdaus. Jangan minta aku surga ngisor dewe ora apa-apa lah aku. Jangan gitu. Minta surga Firdaus. Maka kita semua berharap mudah-mudahan di surga Firdaus, insya Allah. Jadi kata Rasulullah, ittaqun nara walau bisikin tamra. Ini menjadi motivasi bahwa kalau kenyataannya kita sedang sedikit, sedang sempit, tetap membangun jiwa untuk infak, karena sesungguhnya itu menjadi ciri khas penduduk surga. Clear ya Bapak Ibu? Clear. Orang-orang tadi memahami yang seperti ini, karena kalimatnya wasari'u, bersegeralah. Maka yang seperti ini tuh bersegera. Mulai hari ini Bapak Ibu semuanya dengan pikirin, berapa uang yang saya punya, berapa potensi harta yang saya punya, seberapa bagian atau bagian yang mana yang mau saya gunakan untuk mengimplementasikan tentang ayat tadi. Ini bukan persoalan cuma didengar Bapak Ibu, ini sesuatu yang harus diimplementasikan. Pak Edi misalnya mengenalkan saya dengan rekan-rekannya di kajian, itu bagian dari upaya ini juga sebenarnya mengimplementasikan ayat ini pada akhirnya nanti insya Allah. Dan insya Allah dapat pahalanya, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saya kasih motivasi dengan bahwa agama ini agama yang sangat adil. Agama yang sangat adil. Maka infak itu dihitung dari prosentase terhadap kepemilikan. Ini juga pernah saya sampaikan. Saya ulang lagi biar masuk betul. Ini motivasi bagi siapapun yang hari ini belum kaya raya. Kata Rasulullah, sabaqo dirhamu mi'ata alfi dirhamin. Dikatakan apa? Seorang memiliki 2 dirham, lalu ia mengambil salah satunya dan menyedekahkannya 1 dirham, telah mengungguli 100.000 dirham. Coba dengan pahami betul ini Bapak Ibu. Sehingga dengan setiap hari pasti ingin sedekah, pengen infak. Kata Rasulullah apa? Seseorang punya 2 dirham, dia mengambil 1 dirham, dan di dalam kisah disebutkan 2 dirham ini satunya rodo grepes, satunya isi api. Paham Bapak Ibu? Zaman dulu dirham satunya bentuk isi api banget. Nah, cara jemaah ini kertasnya isi kertas mulu, satunya kertas itu lecek. Maka orang ini walaupun sama-sama nilainya, diambil yang masih bagus,
kemudian diinfakkan. Maka kata Rasulullah, orang ini mengungguli orang yang berinfak 100.000 dirham. Bayangin, 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Masih kurang motivasi buat kita. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Coba Rasulullah sebutkan apa? 1 dirham panjenengan, kalau jenengan hanya punya 2 dirham, mampu mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham ketika dia mempunyai harta yang berlimpah. Dikatakan karena kekayaannya itu besar sekali orang ini, yang 100.000 dirhamnya bisa jadi hanya 1% dari kekayaannya, sementara dia orang yang punya 2 dirham 50% hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba jangan pikirin, masihkah jenengan punya alasan untuk mengatakan aku randedik, aku lagi sempit? Subhanallah, justru keadaan sempit jenengan itu bisa jadi kesempitan jenengan mengalahkan orang yang miliarder. Ya enggak? Bukankah hadis ini hadir karena ada orang yang hanya punya 2 dirham? Gila bang? Ya Pak ya? Coba kalau dia punyanya sama-sama 1 miliar, nggak akan keluar hadis ini. Gila bang? Hadis ini muncul karena ada orang miskin dibanding orang yang kaya raya, tapi dia berlomba di dalam infak. Nih, delok volumenya, ayo karuan. Mungkin orang dunia mengatakan, oh ayo DE 100.000, iso gue bebaskan lahan biru. Saya bilang itu opo. Di sisi Allah prosentase terhadap kebaikan itu sangat mempengaruhi. Tentu saja di belakangnya adalah ikhlas ya. Ini cerita sama-sama ikhlas karena Allah. Karena syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ke-1 dan hadis ke-5 di dalam hadis arba'in. Itu paket untuk diterimanya amal, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba atau meniru apa yang Rasulullah contohkan. Bapak Ibu semuanya, bayangkan ya. Sudah termotivasi Bapak Ibu ya. Insya Allah ya. Dengan untuk menjadi orang yang menjadi ciri khas penduduk surga pertama udah oke ya, insya Allah ya. Sudah oke ya. Bahwa orang penduduk surga adalah orang yang berinfak dalam kondisi longgar, dalam kondisi sempit. Yang longgar oke lah. Kok longgar kok? Yang sempit sekarang. Kondisinya Rasulullah sebutkan dalam banyak kisah seperti ini. Bapak Ibu semuanya. Jangan lihat di tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan bagian awalnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit bisa diartikan demikian. Namun lebih luas diterangkan bahwa kondisi yang dimaksud juga bisa dalam keadaan, dalam kondisi giat atau dalam kondisi lagi termotivasi banget bertemu Ustaz Wahid pengen infak, dalam kondisi sama sekali malas. Paham Bapak Ibu? Ibnu Katsir menyebutkan dalam kondisi giat, dalam kondisi malas. Namanya manusia kadang-kadang kalau pas ketemu orang soleh atau orang yang motivasi dia semangat. Yang rumah wis lali meneh. Dan ini terjadi sama sahabat. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ketika di hadapanmu seolah-olah air di depan mata, tapi begitu pulang sibuk dengan pekerjaan lali meneh. Itu bisa zaman sahabat. Jenengan mungkin hari ini, malam ini, nek mau aku bar suka infak. Tekan rumah bojone pondok. Pak, anak erung dibayar siapa ini Pak? Sebut. Nah, maksud saya, Bapak Ibu semuanya, kata Ibnu Katsir, maksud dari dalam kondisi longgar, dalam kondisi giat ataupun dalam kondisi malas, jenengan tetap sama-sama berinfak. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, kadang-kadang orang kondisi sakit lupa lah yang seperti itu, buru-buru mikir infak. Walaupun kalau kita mau tarik dalil, bisa jadi bala dihindarkan dari infak itu, bisa jadi sakitnya sembuh karena infaknya. Terlalu banyak kisah seperti itu. Gila lagi. Kemudian, dan segala kondisi apapun, para ahli surga tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak dilalaikan oleh keadaan apapun yang Allah takdirkan kepada dia untuk tetap pada ciri khas penduduk surga, yaitu dia tetap berinfak dalam kondisi longgar maupun sempit. Bapak Ibu semuanya, ini itu bagian penting untuk tegaknya agama Islam. Demi Allah, Islam itu tegak karena adanya orang-orang yang wakaf dari zaman Nabi Muhammad SAW. Pondok-pondok tahfidz Quran, siapa yang dulu kalau bukan para donatur? Ini apa nggih? Pondoknya anak saya Aziza itu, ya namanya membuka donasi
Setiap sebulan sekali mungkin ada program donasi yang pembebasan lahan lah, yang untuk rumah ustazahnya lah, macam-macam. Dan kita dukung yang seperti itu Bapak Ibu. Justru itu adalah peluang, kesempatan. Saya sendiri di rumah ada gerakan Quran. Ibu-ibu ada mungkin 100 orang ngaji tahsin. Makanya malam Jumat ini istirahat buat istri saya. Memang sengaja saya ajak itu untuk istirahat. Jam segini biasanya ngajar sampai jam 10 malam. Nanti pagi ngajar di MTS. Anak-anak yang abad aja masih susah banget. Subhanallah. Sore nanti ngajar ibu-ibu lagi. Gitu. Jadi lihat ya, tafsir kontemporer. Al-Marzuki ini orang-orang Mesir. Beliau mengatakan juga disebutkan bahwa berinfak dihadapkan pada dua kondisi, yaitu keadaan mudah dan susah. Sebagian orang teramat berat untuk menginfakkan harta yang ia cintai. Bila mereka berhasil melakukannya, maka itu merupakan bentuk ketakwaan. Ini Bapak Ibu semuanya, kalimat ini dipegang. Beliau melanjutkan, bagian ini yang ingin saya highlightkan dengan. Kata beliau, bahwa dianjurkannya bersedekah dalam keadaan lapang ialah demi menghapus rasa takabur, cinta harta, dan memendam nafsu keinginan karena hartanya. Orang mengatakan, saya beli tas 500 juta, ya memang kenapa? Saya uangnya 10 miliar kok. Iya enggak? Dia merasa pantas membeli produk seharga 1 M. Saya beli mobil 14 M, emang kenapa? Emang kenapa? Saya uangnya 200 miliar kok. Coba Bapak Ibu semuanya. Ini kan sebenarnya takabur dalam satu sisi. Maka seseorang yang mengkondisikan selalu berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit, maksudnya agar rasa takabur hilang dan dia menahan nafsu untuk membelanjakan kepada hal yang sama sekali tidak perlu. Ibu-ibu sudah tua membeli tas harga 500 juta. Apa ia kemudian berubah menjadi muda 17 tahun lagi, cantik tipu rantik? Kan enggak, gini apa nih? Jaringan yang tua misalnya, dengan pakai baju outfit yang keren banget seharga 1 miliar, kemudian telah menjadi lebih muda? Enggak juga. Maka di antara maksud ayat ini adalah supaya menghilangkan rasa takabur dan meredam nafsu keinginan untuk melakukan hal yang sama sekali tidak perlu. Kemarin ketika kejadian penjarahan rumah wakil rakyat, subhanallah, ada apa itu, patung apa itu, apa namanya, itulah ya namanya, apa saya nggak tahu namanya. Berapa harganya mahal? Ngaduk nih, subhanallah. Sementara di sisi lain tetangganya mungkin kelaparan. Meredam itu tuh dengan seperti ini Bapak Ibu semuanya, bahwa penduduk surga alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi longgar maupun sempit, sama-sama melakukan. Subhanallah. Kayaknya belum ngaji kitab ini kayaknya. Jadi masih begitu. Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, wal qadiminal ghaib. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ini butuh latihan panjang untuk menahan marah. Ini benar-benar saya pun berjuang, berlatih bersama, kerja tim. Anak-anak juga dikondisikan. Anak zaman sekarang itu kalau dilepas HP-nya mukanya langsung berubah. Iya enggak? Mengalami enggak Bapak-bapak punya anak remaja, nek HP-nya dijiku, kira-kira pripun? Orang tuanya kayak musuhnya saja. Ini juga terjadi sama anak saya juga, lagi diperjuangkan. Mudah-mudahan tidak sampai keberlanjutan. Saya itu merasa bersalah banget dengan anak saya nomor pertama yang di pondok. Kan nggak pernah pegang HP kan. Suatu ketika libur, kebetulan dia diminta jadi imam di Sulawesi, di salah satu pondok Darussalam. Setengah bulan di sana. Karena alasan jawabnya kita bawain HP ibunya. Dari situlah mulai mengenal HP dan tidak pernah mau putus dengan HP sampai hari ini. Subhanallah. Adik-adik yang belum terlanjur cinta banget dengan HP, cukuplah mengenal saja, nggak usah cinta sama HP. Demi Allah itu rugi. Jadi kan lihat,
Barusan saya lihat tadi di YouTube, seorang kakak membunuh adiknya karena urusan warisan. Memang adiknya yang pecicilan dulu, dia marah-marah ke kakaknya, nggak tahan marah ke kakaknya, dia bawa pisau, akhirnya kakaknya ambil badik, dicacat, matilah. Karena apa? Tidak mampu menahan marah. Seorang suami menceraikan istrinya gara-gara apa? Karena nggak tahan marah. Barusan saya juga baca tadi, ini karena saya lagi mempelajari ini, jadi mengambil referensi yang seperti itu, yang update. Hanya disuruh membuat susu oleh istrinya jam 2.30 pagi, dibunuh istrinya. Cuma nanti lihat dengan barusan hari ini. Subhanallah, tersinggung katanya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang istri berpisah dari suami gara-gara marah, anak bertengkar dengan orang tuanya gara-gara marah. Maka ciri penduduk surga itu wal kadhiminal ghaid, dia mampu menahan marah. Kazmul ghaid, Bapak Ibu, itu bahasa Arab, itu merujuk kepada wadah air yang terbuat dari kirbah ke kulit yang ada tutupnya. Jangan perhatikan ya. Jangan perhatikan betul. Ini dari Ibnu Katsir. Jadi dengan bahasa tafsirnya. Sekali lagi, saya berusaha untuk menyampaikan bukan kalimat saya, Bapak Ibu. Saya khawatir kalau nggak saya sebutkan nanti mungkin ini kalimatnya siapa. Jadi nanti rujuk makanya. Makanya saya berharap jadi kan pinter, belajar itu harus pinter. Kadzmul ghaid, kata Ibnu Katsir, merujuk kepada wadah air yang terbuat dari kulit yang ada tutupnya. Kemudian air itu diisikan ke wadahnya. Cur, akan penuh tidak? Akan penuh tidak? Akan penuh. Maka ketika penuh, supaya nggak tumpah, diapain? Ditutup. Jadi ditutup. Kata-kata kadzmul ghaid itu proses menutupnya gitu, meredam gitu, sehingga air itu nggak tumpah. Jadi menahan marah maksudnya bukannya jenengan nggak mau marah, jenengan tuh pengen marah, dan ada pemicu yang membuat jenengan marah. Maka wakadminal ghaid itu maksudnya adalah jenengan tutup tuh, jenengan redam tuh, sehingga air yang seharusnya keluar muncrat nggak keluar. Coba Bapak Ibu semuanya, itu butuh usaha nggak? Proses menutup itu kan butuh usaha, tidak bohong. Ini Bapak Ibu, coba jangan perhatikan, Al-Quran itu dahsyatnya luar biasa, kalimat-kalimatnya indah, luar biasa kalau jangan mau pelajari. Jadi seperti wadah air yang terbuat dari kirbat, kemudian ada tutupnya. Ketika air sudah mau muncrat, maka kemudian ditutup. Tentu saja kalau dibuka akan muncrat. Artinya kalau dengan membuka peluang untuk menumpahkan marah jenengan, bisa saja jenengan. Tapi itu bukan ciri khas penduduk surga. Penduduk surga itu menutup atau meredam marahnya. Ibu-ibu, anak-anak menguji pecicilan gitu. Saya masih ingat bapak ibu saya dulu pernah bilang, yang mudah-mudahan sama teorinya ya, orang-orang sama orang Jawa. Beliau mengatakan, wong tua kita di lebuh. Tahu lebuh nggak? Lebuh tahu nggak? Tempat sampah di belakang rumah. Nopo-nopo dilempar itu kasih elek-elek. Ya enggak? Kadang-kadang orang tua tuh anak, ya namanya anak belum tahu ini itu. Menerima kekeliruan anak, tahu-tahu ada orang melapor, "Wana kowe nabok wong," misalnya, ya orang tua. Jadi lebuh, jadi siap menerima seluruhnya, nggak marah. Saya masih ingat betul ibu saya kalau anaknya bertengkar dengan orang lain, itu yang dimarahin bukan anak orang lain, anaknya sendiri yang dimarahin. Lah kowe ngopo? Lah kowe maksudnya menahan marah ke orang lain, ditahan dulu, tanyain dulu, dikonfirmasi bagaimana sebenarnya. Gitu. Maka Rasulullah bersabda, jadi kata, laisa syadidu, bukanlah orang yang kuat, di surati, adalah orang yang bisa bergulat mengalahkan musuhnya. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu idal ghadab. Orang kuat, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menahan marahnya. Mampu menahan, mampu mengontrol dirinya indal ghadab ketika marah. Jenenge wong nesu, kalimatnya secara karu-karuan, dasar setan sudah karu-karuan. Gini apa nggih? Gitu? Metu kabeh, enggak terkontrol. Maka kata Rasul, bukan itu orang kuat. Orang kuat adalah orang yang mampu mengontrol dirinya sehingga tidak keluar kalimat-kalimat buruk ketika dia marah. Bapak Ibu semuanya,
Sekali marah kemudian bertepatan waktu dengan makbulnya doa, terjadi Bapak Ibu. Dan ini banyak kisahnya terjadi, termasuk saya alami. Dulu saya katakan gini, dengan anak saya tabrakan di dekat Masjid Agung. Gara-gara, ya sebenarnya gara-garanya awalnya sih kebaikan nih. Pada subuh itu kan murojaah, enggak murojaah, baru setengah juz sudah berhenti. Saya bilang, lah kok mandek? Jawabannya apa? Ayah lo kakek takon. Marahlah saya. Loh, saja, Ustadz ngomong dalil loh. Saja sudah durhaka. Lah kok kowe kondo wong tua kakek ngomong, kakek takon. Ini durhaka berat. Hati-hati Ustadz Siloko loh kowe. Setengah jam berangkat ke sekolahan tabrakan loh Ibu. Subhanallah, nyeselnya ya Allah. Ngopo-ngopo nek kondo kaya ngono kuwi mau. Dan ini godaan setan Bapak Ibu. Kalau kita marah kadang-kadang ya nggak terkontrol. Maka dikatakan bukan orang yang kuat kata Rasulullah, orang yang mampu mengalahkan musuhnya dalam bulat, tapi dia yang mampu menjaga dirinya, mengontrol dirinya ketika marah. Sekali lagi, hati-hati, jangan-jangan bertepatan dengan makbulnya doa. Oke. Di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 37 dikatakan ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf. Ingat Bapak Ibu semuanya, meredam marah adalah ibadah yang agung. Bahkan ini ciri penghuni surga. Jadi diingat-ingat. Jangan berpikir bahwa ibadah itu sholat saja, tahajud. Menahan marah itu ibadah yang sangat agung, yang bahkan ini menjadi ciri khas penduduk surga. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama berusaha. Saya ngomong seperti ini juga mengingatkan diri sendiri Bapak Ibu. Nanti kan Ustadz Wahid juga malu kalau mau marah. Saya sudah menyampaikan hal ini, subhanallah. Begitu Bapak Ibu, saling mengingatkan. Bapak Ibu semuanya, ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang cukup menarik ini. Ini berlaku untuk siapa saja tentu saja, walaupun di sini yang disebutkan kayaknya lebih cenderung berpihak pada laki-laki, tapi ini berlaku umum. Dikatakan anak Rasulullah SAW qala man kaduma ghaidun wa huwa qadirun ala ayung fidahu, barang siapa yang mampu menahan marahnya sementara tidak bisa, mampu saja untuk melakukannya, maka nanti dia akan disiarkan di ru'usul khalaik, di khalayak manusia, dan dia dipersilakan untuk memilih bidadari yang paling dia sukai. Kita terima kasih bilang ini berpihak pada laki-laki ya. Ya intinya ini adalah sebuah pahala besar bagi orang yang mampu menahan marahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas, adalah orang-orang yang mampu memaafkan. Nah ini selevel lebih tinggi Bapak Ibu. Kalau tadi menahan marah itu juga masih punya rasa mangkal Bapak Ibu, tapi nggak ditumpahkan. Kalau wal afina anin nas ini sudah nggak ada lagi rasa itu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, jadi perhatikan betul ini, tolong diperhatikan betul ini bagian ini. Ciri penduduk surga adalah orang yang mampu terbiasa memaafkan orang lain. Jadi perhatikan. Saya bertanya pada panjenengan, kapan ibadah ini bisa dilakukan? Adik-adik, kapan ibadah memaafkan manusia bisa dilakukan? Ketika jenengan disakiti, ketika ada orang berbuat zalim ke jenengan, ketika jenengan direndahkan, gini bang, makanya ketika didatangkan orang yang merendahkan jenengan, menzalimi jenengan, mencelakai jenengan, ketahuilah Allah sedang membuat jenengan punya potensi untuk menjadi penduduk surga dengan ciri khas memaafkannya. Paham Bapak Ibu? Jadi nggak usah protes. Saya setelah bercerita gini, ada orang berusaha menjahati peluang. Ini beneran Bapak Ibu. Coba sekali lagi saya tanya, ibadah ini bisa dilakukan kapan? Kalau ada peluangnya, yaitu ketika ada orang yang menyalahin jenengan, menyakitin jenengan, maka barulah jenengan punya potensi untuk melakukan ibadah yang namanya memaafkan manusia. Kalau nggak disalahin dan memaafkan dalam rangka apa?
Mas jangan saya maafin. Memang beli salah opo? Ketika dia menyalahi kita, baru kemudian kita diberi peluang oleh Allah. Bapak Ibu semuanya, Allah ajarkan 3 hal pada kasus ini di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40. Quran surah 42 ayat 40 dikatakan. Jadi ini diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Ketika kemudian datang betul kepada jenengan, orang yang menyakiti jenengan, menzalimi jenengan, lihat Allah ajarkan kepada kita, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kata Allah, jenengan boleh saja ketika jenengan disakiti, jenengan boleh membalas dengan yang semisal. Kata Allah ini, ada orang bukan pejabat, orang lurus saja dikriminalisasi, maka kemudian dia tidak bisa membalas karena saya mau balas bagaimana, dia berkuasa. Atau anak kecil disakiti orang tua, penglawan yopi, bolehkah kemudian mengatakan saya nggak ridho meskipun saya nggak balas sekarang, saya mau tuntut dari akhirat? Boleh nggak seperti itu? Boleh menurut ayat ini. Seseorang yang disakiti maka boleh membalas yang semisal. Jikalau itu tidak dilakukan di dunia, nanti akan disidang di akhirat, didatangkan keduanya. Dulu kamu menyakitikan, maka kemudian orang ini mentransfer pahalanya kepada orang yang disakiti, atau sebaliknya dosanya ditransfer kepada orang yang menyakiti. Selesai. Tidaklah orang masuk surga kecuali pasti sudah kosong-kosong. Nggak ada orang masuk surga masih dalam kondisi hutang piutang. Nggak ada. Maka dikatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, kata Allah. Tapi Allah kasih kesempatan yang kedua, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi jikalau panjenengan memaafkan, berlapang dada, maka pahalanya di sisi Allah. Bapak Ibu semuanya, lihat tafsirnya. Maksud pahalanya di sisi Allah artinya apa? Jauh lebih besar dibandingkan ketika jenengan nuntut. Jenengan ketika nuntut kayak yang kasus tadi yang pertama, jenengan dapat pahala, kiriman dari dia pahala sejumlah yang senilai dengan yang jenengan lakukan, tingkat kezaliman yang jenengan rasakan. Tapi ketika jenengan maafin dia, maka pahalanya di sisi Allah artinya jauh lebih besar. Kalimat di sisi Allah berarti dibandingkan dengan tuntutan jenengan tadi nggak ada apa-apanya. Maka pilihan kita adalah memaafkan. Dan Bapak Ibu semuanya, ini nggak mudah dilakukan. Kecenderungannya orang kalau sakit pengen balas nyakiti. Gini begini, kalau jenengan lihat tafsir, kalimat contohnya misalnya ada orang mengatakan pada jenengan, oh dasar bocah kayak monyet. Jenengan boleh saya mengatakan, oh iya kayak monyet, itu boleh. Tapi kalau jenengan, seorang apa lah, bung juga orang ngerti sebenarnya tak maaf. Mudah-mudahan itu palsu Gusti Allah. Atau yang ketiga, innahu la yuhibbudz zalimin. Allah nggak suka dengan orang yang berbuat zalim. Artinya ketika jenengan mendapatkan kezaliman, jenengan membalas dengan kezaliman yang lebih. Dasar kayak monyet, oh dasar kayak monyet buduk. Nah, buduknya ini tambahan ini, paham? Nggih. Itu Allah nggak suka, seperti itu bahaya itu. Nggih. Jadi jenengan sekarang mulai pikirin, jika kemudian ada peluang memaafkan, yaitu didatangkan orang yang bermasalah dengan jenengan, lakukan pilihan kedua Bapak. Walaupun sekali lagi jenengan yang pertama pun sah, karena Allah memberikan peluang itu. Tapi ketahuilah ketika jenengan melakukan yang kedua, jenengan maafin dan berlapang dada, maka jenengan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Bapak Ibu semuanya, ada kisah di dalam Quran surah An-Nur ayat 22 kalau tak keliru. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati, kemudian ayutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fisabilillah. Jadi ngaten, ini kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu suatu ketika menahan pemberiannya kepada salah satu sepupunya. Pada saat terjadi rumor bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu berselingkuh. Nah, sepupunya ini miskin, anaknya, kakaknya, ibunya. Sepupu berarti ya. Miskin, dihidupi oleh dia. Lah kok ketika ada isu seperti melu-melu ini orang ini, tapi ini ahli badar ini orangnya, maka dihentikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang pertolongannya. Maka kemudian turun ayat wala ya'tali ulil fadli minkum, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang bekerja di jalan Allah. Maka kemudian dikatakan gini,
wal ya'fahu wal yasfahu. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Apakah engkau tidak suka, tidak mencintai kalau Allah mengampunimu? Wallahu ghafurun, Allah itu maha pengampun. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Jadi bahkan di dalam ayat ini menjadi syarat pengampunan Allah adalah yang memaafkan dan berlapang dada. Maka kalimatnya Abu Bakar dalam tafsir dikatakan, maka karena saya ingin dapat ampunan dari Allah, maka saya memaafkan. Mulai saat itu kemudian turun ayat, maka kemudian diberikan lagi itu kepada sepupunya tentang seluruh fasilitas yang tadinya dihentikan. Bapak Ibu semuanya, coba jangan perhatikan ini. Sedemikian bahwa memaafkan itu menjadi ciri khas menuju surga. Bapak Ibu semuanya, kita lihat di tafsir Ibnu Katsir di bagian awal menjelaskan kata memaafkan. Al-afin sendiri terambil dari kata al-afni yang bermakna menghapus dan memberi maaf. Ini menunjukkan bahwa orang yang mau memaafkan berarti ia telah menghapus bekas luka di hatinya akibat kesalahan yang dilakukan orang lain. Beda dengan yang tadi menahan marah. Menahan marahnya masih ada luka. Ini selevel lebih tinggi. Jenengan tuh udah nggak lagi mikirin terluka oleh orang itu. Tidak lagi merasakan orang lewat motor dan lain-lain. Kalau jenengan belum maafin, motornya lewat di depan rumah kita udah ngamuk. Hatinya dasar. Saya pernah mengalami Bapak. Ini kisah nyata. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami disakiti orang yang luar biasa menyakitinya, luar biasa. Itu ketika belum maafin hati itu, lewat di depan rumahnya, dasar monyet lagi lewat. Saya pun mengalami Bapak Ibu. Tapi ketika kemudian dipikir ulang memaafkan jauh lebih tentram di hati ini. Jadi pada tahapan menahan marah jangan masih terluka, tapi tahapan memaafkan enggak ada lagi. Hapus al-afni, sudah menghapus. Jadi enggak ada lagi bekas-bekas sakitnya. Dan ini tidak banyak dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang yang memang sudah sangat bagus dan ini berada pada tingkatan tertinggi ketika jenengan mau memaafkan. Karena apa? Karena yang melakukan ini adalah orang-orang yang ihsan. Makanya ditutup di ayat kedua adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Bapak Ibu semuanya, ini waktunya sudah tidak mengizinkan. Saya sebenarnya pengen banget menyelesaikan untuk ihsan sama di ayat berikutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Jadi saya kasih sedikit bocoran Bapak Ibu bahwa ternyata menjadi penduduk surga itu bukan berarti orang yang tidak berbuat dosa. Ciri khas yang keempat adalah orang dia berbuat dosa. Bahkan dikatakan dosa besar dan dosa kecil. Jadi jangan berputus asa adik-adik, kalau ternyata sudah ngaji ternyata yang masih keliru juga. Ingatlah bahwa penduduk surga itu bukan disyarat orang yang tidak pernah berdosa. Nanti di yang keempat. Dan sifat yang tiga tadi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang muhsin, orang yang ihsan. Derajat agama tertinggi dalam hadis arba'in nomor 2 disebut ada Islam, iman, dan ihsan. Ihsan adalah derajat tertinggi dalam agama kita. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya supaya kita berbekal baik dalam pelajaran-pelajaran berikutnya insya Allah. Semoga Allah sayangi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sisa umur dalam kebaikan insya Allah. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.